saya sampaikan bahwa kepada Ba'alawi, jangan pernah menganggap Anda itu Ahlul Bait untuk saat ini. Kalau Anda pernah menganggap diri Anda itu sebagai Ahlul Bait, tolong buktikan. Ini masalah nasab Nabi, agama loh. Kalau Anda sudah tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai Sadatul Ashraf, Anda termasuk golongan man intasaba. Betul. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi laknat. Itu sengaja sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu mungkin. Dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya. Sejak kapan para keturunan imigran Yaman ini mau menguasai negeri ini? Sejak dulu. Tetapi yang lebih masifnya itu ya sejak Orde Baru. Sampai sekarang ini. Abad 21 ini yang lebih mereka sudah merencanakan begitu matang untuk menggusur kiai-kiai. Kiai dikatakan sebagai, maaf, dengan kata-kata yang jorok. Direndahkan. Keturunan para wali yang ada di negeri ini dilecehkan. Dan kita diam saja. Dan anehnya, banyak kiai tokoh masyarakat pemangku pondok pesantren yang diam saja. Merampok kota. Hall Gresik. Besok Hall Solo. Nantinya ada Hall Bondowoso. Bondowoso tarimnya Indonesia. Surabaya sudah dirampok milik Tarim. Indonesia milik Tarim. Pasuruan Hadramaut. Jalan Ba'alawi. Kurang cukupkah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dimanapun antum semua berada, dari Sabang sampai Merauke, saya Said Teku Mudakari bin Abdurrahman bin Husin bin Mudakari bin Khalifah Al-Kushashi Al-Madani ingin menyampaikan bahwa apa yang dipertanyakan tadi terkait masalah apakah Ba'alawi ini ketersinambungan sanadnya kepada Rasulullah atau tidak, sebagaimana yang sudah pernah didiskusikan ya. Perlu diketahui, mungkin banyak orang juga bertanya, siapa itu Ba'alawi? Kan orang kampung ini nggak ada yang tahu sebetulnya. Ba'alawi itu apa sih? Ba'alawi itu orang mana sih dia? Ba'alawi itu adalah siapapun orang ya yang menisbatkan dirinya kepada Ubaidillah ya dengan berbagai macam marga yang berasal dari Yaman, yang dipanggil di Indonesia dengan perkataan Al-Habib secara kalimat mufrad, secara jamak dipanggil Al-Habaib ya. Mereka terdiri dari bermacam-macam marga. Ada di antaranya Al-Attas, As-Segab ya, tulisannya As-Saqaf, dibaca oleh orang itu As-Segab. Ada Al-Idrus ya, Al-Mahdali, Al-Baiti ya, bin Yahya, dan banyak yang kalau kita sebut satu persatu panjang lah ya. Ya, intinya banyak marga itu. Al-Hidrid apa tuh? Al-Hidrid ya, Al-Madahid, Al-Madajid, apa Al-Madahid itu kan. Ribet bacanya kita. Yang masyhur di Indonesia, yang masyhur ya, Al-Idrus, As-Segab, bin Sahab ya. Itu yang masyhur. Bin Yahya gitu kan. Itu yang masyhur itu, yang umum. Al-Habsyi. Al-Habsyi ya, benar, Al-Habsyi ya, As-Saqaf. Nah, semua mereka itu sebetulnya ibarat pohon pisang kan. Kalau pisang itu kan ada tandan namanya, tandan ya. Dalam satu tandan itu kan ada sisir ya. Ya. Nah, ini persoalannya di tandan. Tandannya itu kan ada batang tuh yang apa? Yang menyangga ke batang pisang ya kan? Nah, itu Ubaidillah ceritanya. Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini fiktif, nggak ada orangnya, ya. Bukti nih,
bukti fiktif nih, gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orangnya. Ya, pertama, makamnya Ubaidillah itu palsu. Kenapa palsu? Ya, kalau nggak palsu coba buktikan, jangan nunjukkan makamnya, boleh jadi digali. Apa ada orangnya? Kan gitu loh. Ya, ini bukannya sentimen, bukan, fakta nih. Di dalam kitab Tahdzibul Ansab itu jelas banget dituliskan bahwa ya Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu dia hijrahnya ke Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Gitu loh. Jadi pengusaha minyak. Wafatnya di situ, tinggalnya di Basrah. Kapan pergi ke Yaman? Adapun yang meriwayatkan pergi ke Yaman itu semua cerita seperti cerita maling kundang. Gitu loh. Nggak ada riwayat. Ada cerita, tetapi tidak ada cerita yang sezaman. Kalau ada, ya buktikan dari kitab apa yang menyatakan Ahmad bin Isa bersama Ubaidillah itu berhijrah ke Yaman. Tapi harus kitab yang sezaman. Gitu loh. Makanya ketika Ubaidillah ini ingin kita verifikasi, satu aja. Coba cari, ada nggak Ubaidillah itu punya karangan kitab? Saya kasih contoh nih tuan-tuan. Ya. Imam Ghazali terkenal nggak? Terkenal kan? Dianggap ulama hebat nggak tuh Imam Ghazali? Hebat. Ketika kuburannya nggak kita temukan, ya, bagaimana cara kita memverifikasi bahwa Imam Ghazali itu ada orangnya? Keturunannya kita nggak tahu nih sekarang, ya, belum kita teliti. Tapi Imam Ghazali bagaimana kita meneliti orangnya ada? Karya tulisnya. Al-Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin itu juga karangan kitabnya dan banyak lain, ya. Nah, oleh sebab itu jelaslah Al-Imam Al-Ghazali itu seorang yang ada ilmunya juga terkenal sebagai mujtahid. Jelas nggak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh lagi. Yang kontroversi, orangnya ada, karyanya ada. Ibnu Taimiyah, ya, kontroversi nggak? Kontroversi membuktikan keberadaan Ibnu Taimiyah dengan karyanya, betul-betul. Ada nggak karyanya? Ada, gitu loh. Tinggal download aja. Kalau nggak kuat beli mah, gitu. Ya, Imam Bukhari, kapan ketemu kuburannya? Jauh setelah beliau wafat. Itu pun berkat Presiden kita Soekarno, betul-betul. Iya, ada jasa besar Presiden Soekarno, walaupun banyak orang yang tidak menyukai dia, misalkan. Tetapi ada jasa besar juga Presiden Soekarno yang nggak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Betul-betul? Betul. Imam Bukhari, ya, kuburannya setelah wafatnya jauh baru ketemu kuburannya, ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui orang yang bernama Imam Bukhari itu adanya? Mesti dengan karya tulisnya, yaitu Sahih Bukhari. Yang banyak disyarahkan oleh para alim ulama. Itu tandanya orangnya ada, ilmunya memang diakui. Itu syuhrah wal istifadah. Iya, buset dah. Miring lagi nih surban kita. Ya, jelas nggak kira-kira? Nah, sekarang saya ingin tanya kepada orang-orang yang mencintai Ba'alawi, ya, dan kaum Ba'alawi juga sendiri, daripada yang dipanggil-panggil Habib sekarang udah ganti nama Sayyid. Gitu. Syarif. Ya. Syahid Syarif itu keturunan kita, bukan Ba'alawi, bukan. Jangan comot. Itu namanya rampok nasab. Paham nggak kira-kira? Ya. Iya. Buktikan kalau punya keterangan mah. Jangan begini. Ya. Kalau orang benar nih nasabnya bukan nasab palsu. Ya, sampai ke ujung langit kita tantang orang yang menafikan nasab orang yang benar gitu. Contoh gini. Saya punya nasab dianggap palsu. Ya, jangankan satu ulama seperti Kiai Imad, 1000 Kiai Imad saya tantang. Itu benar kalau saya punya data, gitu loh. Lah ini Kiai Imad mau pergi ke Madura sama saya mau menyampaikan kebenaran,
Ya diboikot, bahlul itu namanya. Iya, mana kepinterannya? Katanya jago baca kitab, kiainya hafal Quran katanya. Ubaidillah sakti, amal pakai mukaddam 70 kali mi'raj. Ya, ilmunya tinggi. Mana buktinya? Gitu. Maka tuan-tuan semua yang ada di seluruh Indonesia khususnya, demi Allah saya minta tolong sama sampeyan. Ungkapkanlah kebenaran ini. Ya. Ungkapkanlah kebenaran ini tuan-tuan semua. Ya. Mau kiai sorbannya pendek, kiai sorbannya setengah, kiai korbannya panjang sepanjang kereta api, ya. Tolong cari kebenaran, jangan pembenaran. Cari kitab-kitab. Ada nggak yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa? Tetapi jangan kitab yang kemarin sore. Lah Ubaidillah hidupnya 400 abad 4 Hijri. Masa dalilnya abad ke 12 atau abad ke 9 Hijri? Kan offside. Begitu loh. Bagaimana kita mengenal, memverifikasi orang yang ada di abad 4 Hijri dengan dalil yang ada di 9 Hijri? 500 tahun harus ada datanya. Loh, dulu-dulu katain keturunan Wali Songo orang ada. Iya betul-betul. Nah, sekarang keturunan Wali Songo udah maujud nih. Udah ada kelihatannya. Punya manuskrip. Punya data. Tes DNA juga udah. Ini tes DNA takut. Dulunya bilang halal, wajib, sekarang haram. Cie. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Itu yang saya ingin ingatkan. Bukan saya bernuansa sara, punya sentimen, tidak. Saudara saya itu mertuanya Surya Paloh, itu kan orang Arab. Jadi bukan sara, tetapi saya ingatkan karena saya lihat di dusun-dusun, di desa-desa masyarakat kita, kalau ada orang Arab di situ, pidato, bicara, semua cium tangan. Kalau Cina, nggak ada yang cium tangan sama Cina di kampung-kampung. Artinya di sini bahwa masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya yang dimuliakan oleh rakyat kita itu. Dengan dimuliakannya, tahulah bahwa dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat. Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya lah, kedaulatan rakyat atau tetapi itu di jalanan. Itu tidak disiplin. Ya, jadi merusak disiplin sosial. Dan بيتكرر في الكروموزوم واي، بيتكرر في الكروموزوم واي لأنه بيجي من أب لأب 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 في الرجال، في الذكور. هذا الجين J1C3. رغم هذا النقاء العرقي 50% من رجال هذه السلالة ما حملت هذا الجين. احنا نتكلم على سلالة أبا وأما من هارون. فين راح الجين؟ فين راح الجين J1C3؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Santer pemberitaan di media sosial bahwa hasil tes DNA Sadah Ba'alawi bukanlah dari keturunan Nabi, tetapi memiliki gen Yahudi. Hal ini berdasarkan laporan dari proyek Laboratorium Genetika Family Tree DNA pada hasil tes DNA Ba'alawi,
Susunan YDNA haplogropnya adalah G, dan ditemukan kode GPF 3296 yang identik dengan gen Yahudi Askenazi, atau YP303 yang identik dengan gen Yahudi Sephardi, atau Yahudi Andalusia. Dari hasil tes DNA tersebut maka masyarakat menjadi yakin, kalau Sadah Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi, dan bahkan bukan keturunan orang Arab. Karena kode DNA-nya adalah GPF 3296 yang tidak termasuk dalam kode Bani Quraisy liter 959, Imam Ali bin Abi Tholib FGC 10500, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 Imam Husain bin Ali FGC 30416. Dan akhirnya, Tuhan mengetahui, bahwa kedua hal ini tidak akan luput dari perhatian orang yang menggugat silsilah Alawi Al-Uraidi Al-Husaini dengan klaim palsunya, jika bukan karena fakta bahwa para Sadah Alawi mencegah putra-putranya dari mengajukan kasus ini ke depan pengadilan umum, untuk orang yang menggugat garis keturunan nasab mereka, dan orang itu harus mengajukan sesuatu yang menyangkal garis keturunan nasab tersebut secara hukum.